Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa, selamat belajar kembali. Dan di minggu ini kita akan bahas materi perkuliahan, di mana ringkasan materi perkuliahan saya sampaikan di video setelah ini. Silakan pelajari untuk melengkapi pemahaman rekan-rekan mahasiswa, di mana materinya juga dapat rekan-rekan baca di buku panduan atau buku materi pokok perkuliahan, dan juga di modul-modul yang tercantum di website ini. Selanjutnya saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi forum, mengerjakan tugas, dan setiap forum dan tugas juga memberikan nilai kepada mahasiswa. Akhirnya, selamat belajar, semoga ilmu ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini akan secara ringkas saya gambarkan apa yang akan kita bahas. Jadi, dua pembahasan kita. Yang pertama adalah return dan resiko. Terhadap apa? Terhadap investasi. Investasi itu apa? Kembali lagi ke materi kita di awal. Investasi adalah penundaan konsumsi kita periode saat ini yang kita tunda untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi, pendapatan nilai uang yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Nah, melalui apa? Melalui mekanisme investasi. Investasi di mana? Investasi di pasar modal, di pasar modal atau pasar saham, maupun di pasar keuangan, maupun investasi dalam bentuk lainnya, misalnya investasi komoditas seperti emas. Nah, ada kata-kata portofolio. Kita juga akan bahas tentang investasi portofolio. Portofolio ini adalah menginvestasikan lebih di satu tempat, lebih di satu jenis investasi. Misalnya kita tidak hanya menginvestasikan uang kita di saham A saja, tapi kita juga menginvestasikan di saham A dan B. Oke, secara ringkas ya. Di sini di materi ini juga akan saya taruh di web ini. Silakan Anda download. Ada konsepnya yang bisa Anda baca. Di mana konsep tentang portofolio itu apa ya? Apa itu utilitas kardinal dan ordinal. Ini bagaimana kita menilai tentang resiko dan pendapatan dari portofolio. Terus ada kurva indifferent. Kurva indifferent ini bicara tentang kombinasi modal, kombinasi bentuk investasi, atau kombinasi barang, ya, di mana kombinasi ini memperhitungkan antara risiko dan pendapatan. Ada garis X dan garis Y yang menggambarkan risiko dan pendapatan. Itu kurva indifferent. Nah, ada macam-macam risiko investor. Silakan Anda baca dari interest rate risk, yaitu risiko tingkat bunga, sampai ke risiko volatility risk, fluktuasi tingkat bunga ya. Jadi ada 8. Dan portofolio itu juga apa? Jadi portofolio itu kembali saya ingat ringkas sampaikan bahwa portofolio adalah kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi maupun perorangan. Jadi satu orang berinvestasi di berbagai bentuk atau berbagai macam investasi, misalnya dari bentuk saham, obligasi, maupun di lembaga-lembaga tempat dia berinvestasi. Permasalahannya, bagaimana kita menghitung seluruh kumpulan investasi kita, itu pendapatannya seperti apa, dan bagaimana kita menghitung seluruh kumpulan investasi kita atau portofolio investasi kita, risikonya seperti apa. Nah, kewajiban Anda adalah menimbulkan keinginan untuk membaca materi, terutama contoh perhitungannya. Di PDF ini saya sudah kumpulkan perhitungannya dengan contoh sederhana, di mana memang kalau kita baca rumusannya tidak segera dapat kita serap ya. Tetapi kalau kita coba perhitungannya, sederhana sekali. Contohnya misalnya, bagaimana kita menghitung expected return untuk dua saham. Expected return adalah tingkat pendapatan yang diharapkan dari dua saham. Nah, dua saham itu berarti portofolio kan, lebih dari satu. Bagaimana kita menghitung expected return dari dua saham kita. Jadi, menghitungnya seperti apa? Nah, kalau diperhitungkan, saham A, kita ada dua saham, yaitu saham A dan saham B. Expected return saham A 10%, B 12%. Nah, menghitungnya seperti apa? Yang A ini 10% pada posisi pertama atau kemungkinan pertama, probabilitas 1, probabilitas 2, dan sampai 5. Oke, kita hitung expected return di probabilitas 1 nih. Saham A, kemungkinan pendapatannya seberapa besar? Expected return 10% kali 0%. Ditambah
kan P1 ya, ditambah saham B, expected return-nya 12% dikali 100% ini contohnya. Berarti secara total setelah ditambahkan jadi 12%. Ya sederhana kan, dibanding kalau kita hanya lihat rumusnya. Itu untuk menghitung expected return dari dua saham. Oke, dan ada juga contoh-contoh perhitungan dengan tabel-tabelnya yang saya rasa dapat membantu rekan-rekan mahasiswa lebih memahami. Silakan kerjakan forumnya dan latihan soal, juga latihan dari menu tabel-tabel perhitungan yang sudah saya sampaikan di PDF yang bisa teman-teman download. Terima kasih, selamat kuliah, sukses selalu, dan semoga kuliah kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.